Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Tapi kita akan lanjutkan kembali membahas syarah Jurumiyah karya Al-Imam Al-Makurdi rahimahullah. Kita tampilkan lagi, kita buka lagi kitabnya di bab alat-alat penasab ya. Alat-alat penasab yang belum sempat kita selesaikan. Kita akan coba selesaikan di alat-alat penasab di halaman 59. Halaman 59 ya. Al-Asyarih ya, rahimahullah ta'ala pensarah menjelaskan. Coba kita cek dulu alat-alat penasab sebelumnya di halaman 58. Itu ada banyak ya, bahkan dari halaman 57 ya. Intinya alat penasab itu ada an, ada lan, ada izan, ada kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab dengan huruf fa dan jawab dengan wau atau jawab dengan au ya. Jadi bisa dengan 3 huruf, dengan fa, wau atau au. Maksudnya gimana nanti kita lihat satu persatu contoh. Kita akan sama-sama saksikan masing-masing contohnya. Tentunya sudah dibahas yang an sudah, yang lan juga sudah, yang izan juga sudah, kai, lamukai, lamul juhud, ya sudah ya. Kemudian kita kembali ke halaman 59, hatta juga sudah. Nah, kita sekarang akan menjelaskan yang al-jawabu bil fa, itu sebagai alat penasab berikutnya. Ya. Nanti ada juga jawab dengan au dan jawab dengan waw. Baru kita bisa menyelesaikan bab ini. Baik, kita mulai. Qala syarih hafizah rahimahullah ta'ala, al-imam al-Makurdi mengatakan, wa misalu al-jawabu bil fa' nahu qawlihi ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya. Jawab fa maksudnya apa? Yaitu kalimat jawab. Kalimat kan itu ada kalimat syarat, ada jawab syarat ya. Nah, ada syarat itu kalimat yang pertama. Anak kalimat yang pertama. Nanti anak kalimat berikutnya atau kalimat yang kedua terletak setelah fa. Gampangnya pada kalimat sederhana misalnya gini. Jika demikian, maka demikian. Jika demikian, maka demikian. Barang siapa melakukan hal ini, maka engkau akan mendapatkan ini. Namanya kalimat syarat jawab syarat. Gitu ya, redaksinya seperti itu. Nah, kapan kalimat terletak setelah kapan apa yang dimaksud dengan kalimat jawab fa adalah kalimat jawab syarat yang menggunakan huruf fa. Jadi gambarannya fa-nya itu di tengah-tengah. Lihat aja ayat ini ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Laula akhartani ila ajalin qarib ini namanya kalimat syarat. Mana kalimat jawabnya adalah asaddaq karena terletak setelah fa. Asaddaq di sini awalnya adalah asaddaqu. Marfu dengan dhamma, kemudian menjadi mansub dengan fathah karena ada alat penasab yaitu fa di situ. Jawab fa ya. Jelas ya. Kita artikan dulu ayatnya ini di surat apa? Ayat ini terdapat di surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan, menunda
kematianku sampai waktu yang dekat, ya. Ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Fa'asaddaqu, ya, yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Ya. Sini menjelaskan, lihat, asaddaqu awalnya asaddaqu. Asaddaqu awalnya adalah asaddaqu, ya, marfu dengan doma, kemudian nasab menjadi asaddaqu. Paham ya, insyaallah ya? Baik. Ini yang jawab dengan fa. Nanti terjadi pada contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian berikutnya ada juga jawab dengan au. Sama. Kalimat syarat, jawab syarat. Namun ini menggunakan syair, ya. Misal jawab bibi au nahu qauli syairi. Sebagaimana dalam perkataan seorang penyair di sini, ya. Ini kalau syair redaksinya seringkali tidak sesuai dengan kaidah, ya. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau nahwu, sehingga kita ambil pesan intinya saja. Yuk kita baca. Fakultu lahu la tabki aynaka innama nuhawilu mulkan au namuta fa'unziro. Fa'unziro, ya. Fa'nu'ziro, afwan. Fa'nu'ziro, ya. Baik, kita coba artikan, ya. Di sini ceritanya ini syair dari seorang penyair bernama Amr al-Qais, ya. Amru al-Qais atau Amr al-Qais. Kemudian Amr al-Qais ini dalam safarnya membacakan syair ini. Jadi syair ini dibacakan oleh Amr bin al-Qais kepada teman safarnya. Jadi perjalanan jauh, safar, dan orang Arab terbiasa dengan syair, ya, untuk mengungkapkan rasa perasaannya. Maka Amr al-Qais ini mengucapkan syair ini. Untuk apa tujuannya? Untuk menuju safar menuju kerajaan Raja Romawi. Jadi sedang perjalanan menuju ke kerajaan Raja Romawi. Ya, maka Amr al-Qais ini membaca syair tersebut dalam rangka untuk memerangi raja atau Romawi. Baik. Apa artinya di sini? Kita lihat, fakultu lahu la tabki, aku mengatakan kepadanya agar, ya, jangan menangis. Jangan bersedih, ainaka, agar kedua matamu tidak bersedih, ya. Nuhawilu mulkan au namuta fanu'zaro. Maka apa yang terjadi, ya? Aku mengatakan kepadanya agar kedua matamu tidak bersedih, tidak menangis, mengeluarkan air mata. Innama nuhawilu mulkan au namuta fanu'zir. Yaitu apa? Bersedih karena ada dua pilihan. Ya, janganlah engkau bersedih ketika engkau berusaha mencari kedudukan sebagai raja, sebagaimana Raja Romawi, atau dia mati dalam kondisi rakyatnya memaafkannya. Dalam perjalanan safar itu, orang ini mengungkapkan isi hatinya, ya, yaitu antara dia mencari kedudukan sebagai raja atau mati saja selama rakyat masyarakat, ya, memaafkannya. Wallahu a'lam. Inilah syair, ya. Inilah syair, kita berusaha mencari pendekatan terjemah yang paling pas. Namun di sini ada faedahnya di kata au namuta. Itu poinnya. Ya, au namuta. Intinya di kata au namuta. Di situ ada au. Au ini jawab syarat. Setelahnya namuta mansub.
menjadi nasab karena ada au. Semula namutu jadi namuta. Kami mati saja. Fanu ziro, dan kami berharap ya manusia memaafkan kami. Ketika apa? Ketika Amr Al-Qais ini tidak mendapatkan cita-citanya menjadi raja. Walau alamnya bagaimana kondisi dia dalam safar ya. Mungkin Amr Al-Qais ini salah satu pasukan Romawi gitu, wallahu alam. Dia berangan-angan menjadi raja, kemudian bersedih gitu ya, mengungkapkan perasaannya. Ya jadi deh kalau nggak jadi raja, ya mending aku mati saja. Yang penting rakyat memaafkanku. Ya Allah alam, namanya juga syair ya. Intinya ada di kata au namuta. Itu au alat penasab, dia menasabkan namuta, semula namutu kami mati. Ya, kita mati gitu ya. Tapi yang terakhir, kalau misalnya lu jawab bil wawi, sekarang alat penasab berupa huruf waw. Ini mungkin jarang terjadi ya. Alat penasab berupa huruf waw. Terdapat pada kalimat jawab syarat ya. Ingat kalimat syarat jawab syarat itu seperti kalimat sebab akibat. Jika demikian maka demikian. Barang siapa demikian maka demikian yang terjadi. Dapat dalam ayat di surat apa ini? Ini terdapat di surat Ali Imran ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, walamma, ini potongan ayatnya, ayat lengkapnya sebenarnya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirina. Ayat lengkapnya seperti itu. Ali Imran 142 ayat lengkapnya, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Ya, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, ya. Wa ya'lamas sabirin, dan belum yakin, belum nyata orang-orang mereka adalah orang-orang yang sabar. Ya, di sini ada kata wa ya. Wa ya'lama. Perhatikan. Ya'lama menjadi mansub karena huruf wawunya. Gitu. Ya, karena huruf wawunya menasabkan fiil mudhari yang semula ya'lamu menjadi ya'lama. Jelas ya insyaallah ya. Ini selesai alat-alat penasab yang bisa kita bahas. Indah komusol, ada apa dulu sebelum lanjut ke alat penjajat? Apa Ustaz izin bertanya? Ya, fadhil. Nah, Assalamualaikum. Terkait ini Ustaz, untuk terjemah wa yang tadi itu tetap diterjemahkan dan atau tidak diterjemahkan Ustaz? Ya, kalau kita ngikut terjemahan Al-Quran terjemah di Indonesia, tentu nanti beda-beda ya. Nanti beda-beda, ada yang menerjemahkan dan, ya ada yang menerjemahkan maka. Acuannya apa? Acuannya kaedah. Acuannya adalah kaedah, bukan acuannya terjemahan yang beredar. Seringkali terjemahan yang beredar itu tidak sesuai kaedah. Seringkali terjemahan yang beredar itu di masyarakat itu tidak sesuai dengan kaedah nahwu ataupun ilmu bahasa Arab. Ya, misalnya dalam penekanan makna, dalam penegasan, kadang tidak ada penegasan. Nah, sama di sini, seharusnya di sini adalah jawab syarat. Kalau jawab syarat terjemahnya kira-kira apa? Maka gitu kan. Maka dengan demikian ya, sedangkan dan itu nanti huruf athof ya. Kalau pakai dan, maka nanti maknanya jadi huruf athof. Coba kita baca ulang ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah terhadap orang-orang yang berjihad di antaramu? Dan, nah di sini
diartikan dan kalau di Al-Quran terjemah yang beredar dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar. Berarti ada kemungkinan ya ulama yang lain berpendapat bahwa ini huruf athof. Ya, mungkin saja. Setiap ulama biasanya punya pendapatnya masing-masing dalam i'rab ya. Ada yang mengatakan athof, ada yang mengatakan ini alat penasab. Ya. Konsekuensinya kalau alat penasab dan maknanya jawab syarat harusnya diterjemahkan maka. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Misalnya dalam ayat yang lainnya. Misalnya dalam ayat wa kallamallahu Musa takliman. Itu surat apa? Wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Coba kita cek di surat wa kallamallahu Musa. Itu terdapat di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 164. Kita coba sini ya. An-Nisa 164 Allah Ta'ala berfirman pada potongan ayat terakhir wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini penerjemah nanti beda-beda cara menerjemahkannya. Kalau kita gimana menerjemahnya? Coba antum masing-masing menerjemahkan apa? Wa kallamallahu Musa takliman. Coba apa artinya? Versi masing-masing ya. Coba misalnya Mas Alka. Wa kallamallahu Musa takliman. Kalam apa kalam? Dan Berbicara. berbicara. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Nah, scroll. Ada lagi yang mau coba terjemahin di surat apa itu tadi? An-Nisa ya ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa terjemahnya? Tadi dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ada lagi? Ya, beda, tentu nanti akan beda-beda. Kalau kita lihat Al-Quran terjemahnya tidak pakai benar-benar, tapi dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, gitu, atau secara langsung. Jadi ini variasi ya, ragam dalam menerjemah. Silakan, yang penting pesannya terasa. Ini masih lebih mending ya. Ada kata secara langsung, benar-benar, sejatinya gitu. Karena memang di sini ada penegasan, ya kan? Mana penegasannya di kata takliman. Ini maf'ul mutlak li ta'kid ya, fungsinya untuk menegaskan perbuatan berbicaranya Allah, untuk menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat berbicara. Tapi kalau kita tidak pakai kaidah, maka terjemahnya boleh jadi tidak ada penegasan. Allah berbicara kepada Musa, udah gitu aja. Atau bahkan ada kelompok yang menyimpang diterjemahkan apa? Musa berbicara kepada Allah untuk menolak sifat berbicara bagi Allah. Demi untuk bisa menolak sifat berbicara bagi Allah, maka diganti i'rabnya. Musa sebagai fa'il, lafaz Allah sebagai maf'ul bi. Ya, untuk menolak sifat berbicara bagi Allah dengan alasan apa? Khawatir terjatuh ke dalam musyabbihah atau mujassimah, menyerupakan Allah, membuat Allah itu serupa dengan makhluk dengan mengatakan Allah punya sifat berbicara sebagaimana makhluk punya sifat berbicara. Ini golongan apa? Namanya golongan Mu'attilah ya. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, ini dalam hal itu bisa berkaitan dengan akidah ya. Bisa akidah, bisa mempengaruhi akidah seorang dalam menerjemah. Baik, kita lanjutkan ya sedikit sebelum ditutup.
Afwan, ini ada keterlambatan karena Anda baru sampai rumah ya. Tapi kita lanjutkan sedikit saja ini matanya dulu tentang jawazimul mudhari. Alat-alat penjazm fil mudhari ada banyak sekali. Kita coba baca matanya dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah jawazimul mudhari'i, alat-alat penjazm fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari hanya menjazmkan alat penjazm hanya menjazmkan fi'il mudhari yang mu'rab saja. Ya. Kita baca wa jawazimu samaniyata asyara, banyak ya. Alat penjazm itu ada 18. Ini jarang ya disebutkan sebanyak ini. Biasanya di kitab-kitab lain cuma apa? Ya paling 6 yang utama ya. Yang paling utama 6 kan? Lam, lamma, alam, alama, lamul amr, ya paling 5 atau 6. La nahi gitu kan. Ini sampai 18. Tadi kita baca ya. Ada 18, yang pertama adalah lam. Lam artinya tidak. Ya. Kemudian lama artinya tidakkah. Jadi lama itu lam versi bertanya. Tidakkah gitu. Kemudian alam ya. Alam maknanya sebenarnya mirip dengan lam. Tapi ada makna bukankah atau belum ya. Belum atau bukan. Alam ma tambahkan ma berarti bukankah, belumkah gitu. Kemudian ada lamul amr, kata lam untuk perintah. Dicirikannya dengan apa cirinya? Di kasroh ya, dibaca kasroh kalau mengawali kalimat. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kata ada yang mendahuluinya, maka lamul amr itu dibaca sukun. Ya, contohnya dalam hadis apa? Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul. Fal itu ada lam amr ya, lamnya sukun kan? Falyaqul, lihat yakulnya menjadi akhiran sukun jazm. Asalnya yakulu jadi yakul gitu ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, di hadis ini ada dua versi lam amr sekaligus. Lam amr yang sukun ada, lam amr yang kasro ada. Kita baca, perhatikan sekali lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Ini versi yang lam amarnya sukun. Maka hendaklah, diterjemahkannya hendaklah. Maka hendaklah berkata baik, ya. Au li yasmut li. Nah itu li itu lamul amr. Versi yang di kasrah. Au li yasmut, atau hendaknya kamu atau seseorang itu apa? Diam. Walaupun ini hadis yang sudah langka diamalkan ya. Yang berat untuk diamalkan di zaman sekarang, di zaman serba medsos ya. Sebagai panggung kita untuk berkomentar, nampaknya semakin sulit hadis ini diterapkan. Karena setiap orang sangat mudah untuk berkomentar. Ya, apapun dikomentari, baik buruk tidak disaring lagi. Padahal hadisnya sudah kita sering dengar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkomentar yang baik, lebih baik diam. Ya, tapi kalau kita lihat kolom komentar di medsos, kebanyakan apa? Ya, yang jelek-jelek. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ada doa. Ya, ini bedanya lam amr sama doa apa? Kalau lamul amr artinya hendaklah, kalau lam untuk doa artinya semoga gitu ya, permohonan ya, namanya juga doa. Semoga ya, harapannya gitu. Semoga lah, diterjemahkan semoga. Doa ya. Semoga Allah mengabulkan doaku dan seterusnya. Ada makna semoga. Wala finnahi wa doa. Juga sama. Ada larangan. La untuk melarang artinya jangan. Contohnya la tagdob.
la tahzan innallaha ma'ana, ya. Janganlah bersedih, janganlah marah, la taghdab. Dan juga ada konteks larangan tapi untuk doa, konteks doa. Kemudian ada in, ya. In artinya jika. In artinya apa? Jika, ya. Ini ada juga ma maknanya? Ya, ma di sini artinya ya apa saja atau apa itu. Man, barang siapa, siapa saja, siapapun. Tadi ma itu juga bisa apapun, ya. Kemudian ada mahma, ya. Mahma apa mahma? Mahma ya sama apapun, bagaimanapun. Jadi artinya luas saja, longgar, ya. Cari yang cocok. Izma apa izma? Walaupun ini tidak semuanya sering digunakan, ya. Izma ya jika demikian maka demikian, Pak, ya. Kemudian ayu apapun, ya ayu, ya apa saja, yang mana saja, gitu. Menyesuaikan dengan situasi kondisi makna yang dibutuhkan. Mata kapanpun, kapan saja. Ayana ayana bermakna apa? Sama kapanpun, ya. Aina dimanapun, dimana saja engkau berada, aku ikut pergi denganmu, misalnya gitu, ya. Anna, kalau Anna apa Anna? Anna apa? Dimana saja, dimanapun. Tambahkan saja ataupun, itu ciri khasnya. Haitsuma, ya. Haitsuma kunta, dimanapun kau berada, gitu kan. Kita sering dengar, ya. Haitsuma kunta, dimanapun. Gitu. Dimana saja. Kaifama, bagaimanapun, bagaimana saja. Kemudian ada iza fi syi'ri khosotan. Ada juga iza pada konteks syair secara khusus. Nanti, ya, masing-masing kita bahas. Mungkin itu dulu. Indah Komuso, ada apa yang dulu dari gambaran matan ini? Kalau di kitab apa Muyasar itu yang nggak ada apa? Yang nggak disebutkan di sini? Iza, ya. Iza fi syair, ya. Iza dalam konteks syair. Nah, di kitab Muyasar itu namanya nggak disebutkan. Yang iza. Sisanya ada sama, ya. Cuma nanti di kitab Muyasar itu dibagi dua, kan? Dibagi dua kategori. Ada alat penjazm yang menjazmkan satu fiil saja, gitu kan? Ada alat penjazm yang menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Tayyib. Nanti contohnya banyak, yang lam itu banyak di Al-Qur'annya. Lam yalid walam yulad. Alam juga banyak. Alam naj'al lahu ainain, ya kan? Alam naj'al itu jazm, ya, dengan akhiran sukun. Atau jazm tidak mesti dengan akhiran sukun. Boleh jadi dengan menghapus huruf terakhir. Contohnya apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan taro, ya. Taro itu jazm karena ada alam, tapi jazmnya bukan akhiran sukun karena dia fi'il mudhari yang akhirannya cacat, tapi di jazmnya dengan membuang huruf cacat yang terakhir, yaitu alif bengkok atau alif lazimahnya taro, ya, dihapusnya. Oh ya, ya, bukan alif, ya-nya itu dihapus. Jadi taro jadi pendek, ya. Sudah, itu yang sering kita dengar. Yang lainnya tadi lam amr tadi, falyakul khairan aw liyasmut. La nahi tadi la tahzan, la tagdob, dan seterusnya. Sisanya sambil nanti kita cari. Man, ya. Man juga banyak di surat al apa Az-Zalzalah itu. Man ya'mal, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal. Nah, ya'malnya majzum. Jazm, ya, karena ada man di situ. Mungkin itu dulu, ya, sekilas gambaran alat-alat penjazm. Insyaallah kita bahas di lain kesempatan. Semoga bisa kita mulai di jam 8. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.